Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi kajian kita malam hari ini antara waktu maghrib sampai waktu isya, kita dengarkan firman Allah ataupun nanti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin juga pendapat para ulama. Dahulu kita ada ulama hebat. Dulu ada ulama hebat berasal dari Banten. Banten di mana, Pak? Banten di Jawa, Indonesia. Nama beliau adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu dinisbatkan ke kampungnya Banten, Indonesia. Beliau ulama hebat, mengarang banyak kitab berbahasa Arab. Kitab-kitab beliau menjadi rujukan ulama-ulama dunia. Coba bayangkan, cari ulama kini yang mengarang banyak kitab berbahasa Arab dan dijadikan rujukan oleh ulama yang lain. Payah cari ini. Tapi awak punya ulama hebat. Beliau bernama Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bahkan beliau adalah ulama tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Ada sebuah kitab beliau, namanya kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba. Kitab itu beliau jadikan sebagai sarah atau penjelas atau bayan daripada kitab-kitab ulama yang lain, yaitu kitab Al-Munabbihat Al-I'dad Liyaumil Ma'ad, karangan dari imam paling lain, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab Nasaihul Ibad itu beliau kumpulkan nasihat-nasihat. Di dalam itu banyak nasihat yang beliau buat dan beliau tulis dalam makalah. Makalah itu dalam penjelasan Nabi, dalam penjelasan para ulama, pendapat-pendapat para sahabat, dan beliau semuanya rangkum di situ sehingga tertulislah nasihat-nasihat untuk hamba. Sehingga kitab itu namanya Nasaihul Ibad, nasihat untuk kita. Itu yang ingin aku sampaikan. Nasihat yang pertama di dalam bab yang kedua beliau sampaikan. Nasihat pertama itu beliau katakan khaslatani, dua hal. La syai'in afdalu minhuma, yang tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Tak ada yang melebihi daripada dua ini, apapun itu bentuknya. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah.
Dan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang muslim. Jadi kalau kita punya dua ini, yang pertama kita beriman kepada Allah, yang kedua kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka tidak ada bandingannya. Itulah yang paling hebat. Itulah nikmat yang paling luar biasa. Kenapa demikian? Karena kalau kita beriman kepada Allah, itu sudah melebihi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Apalah artinya umur kita kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah? Apa artinya nikmat sehat tapi tidak beriman kepada Allah? Banyak orang yang sehat, umurnya panjang, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang azan Jumat berkumandang, hayya 'alas shalah, mari salat, tapi dia masih berkeliaran di mana-mana. Umurnya panjang, badannya sehat, tapi nikmat imannya hilang dalam dirinya. Maka nikmat itu tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu, nikmat iman itu tidak semua orang yang mendapatkannya. Orang boleh Islam tetapi belum tentu dia beriman. Datang seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami beriman ya Rasulullah." Sehingga ada ayatnya, qalatil a'rabu amanna. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan mengatakan, "Kami beriman ya Rasulullah." Turun ayat, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum lagi beriman, tapi katakanlah kamu baru Islam. Kenapa dia dikatakan baru Islam? Karena dia baru masuk Islam. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk dalam hati, belum menancap dalam hati. Inilah masuk Islam, syahadat sudah, tetapi perbuatan iman itu belum dilakukan secara utuh. Maka kata ulama, iman itu dia mesti tasdiqu bil qalbi, benar dalam hati, yakin seyakin-yakinnya. Kemudian mengucapkan dengan lidah, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lidah, mengikrarkan dengan lidah, wa af'alu bil arkan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Ada wujud dari iman tadi. Jadi orang banyak Islam tetapi belum tentu dia beriman. Maka kalau seandainya ada orang sholat Jumat itu ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maka dia pun bergegas menuju untuk melaksanakan sholat. Termasuk sholat maghrib tadi, dengar azan berkumandang, maka semua pekerjaan kita tinggalkan, kita pun melaksanakan sholat. Maka disitulah wujud daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sholat Jumat contohnya, orang yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan berkumandang, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah menuju Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipanggil orang-orang beriman. Jadi coba bayangkan, banyak kalau seandainya kita di Muara Lembu ini hadir ke masjid ini semuanya yang laki-laki, maka pasti sangat ramai sekali. Tetapi nikmat iman itu tidak semuanya Allah berikan kepada orang-orang muslim. Tapi setiap muslim beriman itu pasti Islam. Yang Islam itu belum tentu dia
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat iman itu tidak bisa diwariskan dari orang yang taat kepada Allah kepada anaknya, tidak bisa diwariskan, karena iman itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diwariskan dari seorang ayah yang takut, yang bertakwa kepada Allah. Bahkan seorang nabi sekalipun tidak bisa diwariskan nikmat iman tadi, Bapak Ibu. Nabi Nuh, dia seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah menyeru kepada umatnya, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara, wahai Tuhan, saya sudah menyeru umat saya siang dan malam. Falam yazidhum du'ai, tidak ada yang memenuhi doa panggilan saya, seruan saya, illa firara, melainkan mereka tambah lari ya Allah. Sampailah doa yang terakhir Nabi Nuh, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara, wahai Tuhan, janganlah engkau biarkan orang kafir itu tinggal di muka bumi. Innaka yantazarhum yudillu ibadak, kalau seandainya engkau biarkan tinggal di bumi ya Allah, maka engkau akan menyesatkan hamba yang lain, dan anak-anak yang mereka turunkan nanti akan semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah air besar yang menutupi seluruh alam, sampailah di situ ada seorang anaknya yang tidak mau ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Padahal Nabi Nuh orang yang sangat taat kepada Allah, tapi anaknya tidak mau ikut dengan ayahnya. Dipanggillah anaknya dari ya bunayya, wahai anakku. Maka sayang anaknya Ibu. Ya bunayya kama anak, wahai anakku, ikutlah mengendarai kapal ini bersama kami. Wala takum minal kafirin, jangan engkau masuk ke golongan orang kafir. Jangan sampai engkau tenggelam wahai anakku bersama orang kafir. Karena yang ikut dengan Nabi Nuh adalah orang yang beriman. Yang tidak ikut dengan Nabi Nuh, mereka yang mengingkari ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Termasuklah anaknya, dipanggillah anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau ikut wahai anakku bersama orang yang kafir ini. Apa yang dijawab anaknya? Sa'awi ala jabal, saya akan mencari gunung itu wahai ayah. Gunung yang paling tinggi itu akan saya cari. Yaqsimuni minal ma', yang akan menyelamatkan, yang akan melindungi saya dari air yang besar ini. Dia cari gunung yang tinggi, tetapi ternyata tidak bisa menyelamatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya tenggelam. Coba bayangkan Bapak Ibu, nikmatnya iman itu dari seorang ayah yang taat kepada Allah, tak bisa diwariskan kepada anak. Nikmat iman itu tidak juga bisa kita kasih sama yang lain, sama orang yang kita cintai, anak yang kita cintai, saudara yang kita cintai, ayah yang kita cintai, tak bisa juga kita wariskan. Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib, paman tercinta Nabi. Ketika beliau akan meninggal, maka Nabi sangat sedih sekali. Kenapa sangat sedih? Ketika datuk Nabi Abdul Muthalib meninggal, yang menjaga Nabi sampai beliau dewasa, sampai beliau bahkan menjadi Nabi adalah pamannya tersebut. Dari kecil dijaga, berdagang dari suatu daerah ke daerah lain, sampailah Nabi menjadi seorang Nabi. Tidak ada orang yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Abu Thalib, paman beliau tercinta itu
adalah pimpinan suku Quraisy setelah datuknya Abdul Muthalib meninggal. Maka tidak ada yang mengganggu Nabi sampai beliau menjadi Nabi, tidak ada yang bisa mengganggu. Tapi yang membuat beliau sedih ketika pamannya tersebut akan meninggal, yang diminta Nabi cuma satu, wahai paman, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan muhajju laka indallahi azza wa jalla, kalimat yang nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat itu nanti aku bersaksi perjuangan engkau wahai paman. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi beliau juga tidak mau mengucapkan. Akhirnya beliau meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau Nabi sangat sedih sehingga turunlah ayat ketika itu, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sangat sedih sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun dalam riwayat yang lain paman Nabi tadi secara hati beliau sudah beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW, dilukiskan oleh syair di dalam beberapa kitab. Syair itu beliau ucapkan, kuntu a'lamu bi anna dina Muhammadan, sungguh saya tahu bahwa agama yang dibawa oleh ponakan saya ini Muhammad, min khairil adyanil bariyati dinan, adalah sebaik-baik agama untuk umat manusia. Jadi dalam hatinya beliau ucapkan, saya tahu agama yang dibawa anak ponakan saya ini adalah agama yang terbaik untuk umat manusia. Tetapi beliau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi wallahu alam. Tetapi sesungguhnya beliau sangat yakin dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa, Pak? Lama ya. Lalu bagaimana iman itu bisa tetap bertambah, bertahan dalam hati awak? Karena iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Kadang-kadang dia semakin kuat iman kita, tapi kadang-kadang semakin hilang iman itu. Mendengar azan berkumandang di masjid, kadang-kadang ingin segera ke masjid, tapi suatu masa mendengar azan itu luar biasa saja. Nah, jadi iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Maka untuk menambah ketebalan iman itu, mestilah kita tambah ilmu kita. Ilmu kita mesti ditambah. Hadir di majelis ilmu seperti ini adalah salah satu cara untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menambah keimanan, maka semakin yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah ilmu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Nah, itu namanya ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kajian ilmu ini yang tentang membahas tentang kekuasaan Allah itu sangat sedikit sekarang. Orang lebih banyak membahas kajian tentang Allah itu berhubungan langsung dengan zat Allah. Nah, ini zat itu maksudnya dengan diri Allah sendiri. Allah itu di mana, seperti apa? Nah, sudah banyak. Ya, jadi banyak kajiannya seperti itu. Tetapi di dalam akidah kita yang dikaji itu bukanlah tentang diri Allah, tetapi tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikir tentang ciptaan Allah
dan tidak berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang ciptaan Allah? Maka di dalam Al-Quran ini sangat banyak sekali Allah mengajak kita untuk berpikir. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sangat banyak sekali Allah mengajak kita berpikir bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan air dari langit. Bagaimana Allah bisa menurunkan air dari langit? Allah tiupkanlah angin. Walladzi yursilur riyah busyran baina yaday rahmati. Allah tiupkan angin sebelum rahmatnya diturunkan. Ketika awan sudah menghitam, angin ditiupkan Allah sehingga awan tadi turun dalam tetesan-tetesan kecil. Dengan air tadi sehingga dia menjadi rahmat karena tetesan yang diturunkan Allah dalam bentuk yang kecil. Andaikan awan yang berat itu turun begitu saja, coba bayangkan, tidak dalam bentuk tetesan kecil, tapi dalam bentuk yang berat, maka tentu akan menghancurkan kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan air tadi, fakhrajna bihi nabata kulli syai'. Allah tumbuhkan dengan air tadi segala tumbuh-tumbuhan, biji-bijian berbagai macam. Fakhrajna min, kami keluarkan dari biji-bijian tadi, hadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau dan mengeluarkan biji-biji yang bermacam-macam dengan air tadi. Sehingga dengan air tadi Allah bisa mengeluarkan buah-buahan. Unzuru ila samarihi, perhatikanlah buahnya apabila dia berbuah. Jadi Allah bisa mengeluarkan buah-buahan dari berbagai macam batang. Kemudian perhatikan buahnya ketika dia berbuah. Saya pernah perhatikan buah Bapak Ibu ketika dia berbuah. Anggap di situ banyak rambutan. Rambutan itu awalnya warnanya apa? Warna hijau. Setelah hijau di tangkai yang sama keluar warna kuning. Setelah kuning keluar warna merah. Setelah merah keluar warna hitam. Hijau, kuning, merah, hitam di tangkai yang sama. Siapa yang bisa merubah di warna di tangkai yang sama? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama rasanya apa? Rasanya adalah asam. Tapi ketika dia sudah masak, rasanya manis. Siapa yang bisa merubah rasa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzuru ila samari, perhatikanlah buah-buahan itu ketika dia berbuah. Awalnya cuma dari air hujan diturunkan, tumbuh tanam-tanaman, kemudian berbuah. Pernahkah kita perhatikan buah itu ketika berbuah? Atau semangka? Semangka batangnya kecil sebesar kelingking, tapi buahnya besar 8 kilo. Batangnya kecil, buahnya besar. Siapa yang bisa mengeluarkan buah yang besar di batang yang kecil? Profesor mana yang bisa mengeluarkannya? Tidak ada yang bisa. Yang bisa adalah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita memperhatikan segala sesuatu tersebut. Unzuru, perhatikan. Jadi perhatikan. Maka dalam Al-Quran itu sangat banyak mengajak kita untuk berpikir tentang kekuasaan Allah. Inna fi dzalikum, sesungguhnya demikian itu, la ayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah buatkan turunkan air tumbuh-tumbuhan. Kalau kita perhatikan semua itu adalah kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya iman kita jaga, maka Allah akan keluarkan air, jadikan air itu menjadi bermanfaat. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya iman itu tak terjaga, maka yang bermanfaat tadi, air tadi, bisa berubah menjadi yang tidak bermanfaat. Dalam ayat lain Allah katakan, walau amana ahlul qura amanu wattaqau. Kalau suatu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah. Sungguh kami bukakan kepada suatu kampung itu keberkahan. Keberkahan, bermanfaat. Yang awak cari dari dunia itu apa? Berkah. Umur berkah, harta berkah, anak berkah, awli, semuanya berkah, berguna, ada manfaatnya, bukan memberikan mudarat kepada orang lain, ada berkahnya. Itulah yang kita cari di atas dunia. Tetapi kalau sebaliknya, walakin kadzabu, tapi mereka tak mau beriman, mendustakannya, fa'akhadnahum, maka kami timpakan azab kepada mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Ini kita perhatikan, air yang Allah turunkan, awalnya Allah jadikan untuk tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, untuk binatang yang bisa makan dengan tumbuh-tumbuhan tadi, untuk kelangsungan hidup kita di atas dunia. Sekarang kita lihat, air kalau sudah tidak menjadi berkah lagi yang diturunkan itu, dia bisa berubah menjadi azab. Airnya awalnya untuk menumbuhkan tanam-tanaman, dia turun dalam bentuk yang banyak, atau mungkin yang sangat ganas sekali. Akhirnya tanaman itu bukan hidup, tapi justru mati. Air yang diturunkan untuk memberikan makanan kepada binatang, tumbuh tanaman tadi untuk makanan binatang, tapi karena air tadi sudah tidak menjadi berkah lagi, akhirnya tanaman tadi mati, binatang tak bisa makan. Di kampung kami, di Inuman atau daerah sekitar Teluk Kuantan, itu lah hampir 3 bulan bahkan itu banjir. Sekali 2 minggu banjir, sekali bahkan hampir terjatuh airnya, sehingga rumput itu boleh dikatakan sudah tidak ada. Masyarakat di situ kalau mencari makan kerbau dan sapi harus mencari makanan, mencari di tempat lain. Setiap hari mereka mencari makanan sapi, makanan kerbau itu paling kurang 5 goni. Itu kalau kerbaunya sedikit. Tapi kalau kerbaunya banyak, 10 goni. Pagi 5, sore 5. Coba bayangkan, habis waktu untuk mencari binatang ternak, makan binatang ternak, sehingga kerbau itu banyak yang mati oleh ibu. Kerbau banyak mati karena kita cari makanannya oleh yang dicarikan. Sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sehingga kerbau itu, binatang-binatang itu banyak yang mati dan bahkan dijual begitu saja dengan harga yang murah. Sampai sekarang pun rumput masih belum tumbuh karena masih mati. Bahkan minggu kemarin masih banjir, masih terendam. Jadi ekonomi sudah sangat susah. Jadi jangan untuk ekonomi orang, ya, untuk binatang saja tidak mencukupi lagi. Coba yang kan Bapak Ibu. Kita tengok di media sosial, air yang menjadikan untuk kehidupan manusia, tapi justru kalau sudah turun menjadi azab, maka orang pun mati dengan. Itu kan, ada namanya galuh kan, ada namanya apa namanya sebelum, banyak macam itu. Jadi itu tandanya tak bersahabat. Andaikan kalau seandainya di situ orang beriman, di kampung itu beriman,
Pasti yang diturunkan Allah janji yang turunkan berkah. Tidak akan jadi azab. Di kampung awak situ lain alhamdulillah. Sekali di bawah di MTS banjir juga. Pakai damkar kami berusia di MTS. Tapi kalau situ lain lah. Cepet masuknya, cepet surinya. Tapi kalau di kampung kami, lambe masuknya, lambe keluar surinya. Masuk seminggu, keluar seminggu. Cuma ya kan, lalu minggu. Habis masuk lagi. Asalnya itu Sumbar, habis tuh. Kalau lantai banjir di Sumbar, kami banjir kalau di daerah Kuantan. Jadi sangat berhubungan sekali. Jadi kadang-kadang orang berpikir yang berbuat maksiat itu kan cuma saya. Yang berbuat maksiat cuma saya. Apa pula hak kalian untuk melarang saya? Kalau seandainya yang jadi musibah hanya kalian sendiri, sebenarnya itu tak masalah. Tapi yang menjadi musibah segalanya, semuanya kena. Bahkan tidak hanya di tempat tersebut, di tempat lain juga kena. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya kita memahami keimanan ini, pentingnya iman ini, maka niscaya kita akan sangat bahagia sekali andaikan iman itu masih ada dalam hati. Kalau seandainya tidak hilang dalam hati, maka itulah yang sangat susah. Itulah azab yang paling besar. Maka nikmat yang paling luar biasa, kata ulama tadi, adalah nikmat iman. Kalau iman itulah ada dalam hati, pertahankan, jangan sampai hilang. Jadi iman itu sangat berhubungan sekali dengan perilaku kita, juga mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu setelah kita berhubungan, kita menjaga hubungan dengan Allah, mesti juga jaga hubungan sesama manusia. Kenapa sesama manusia juga penting? Karena kalau seandainya sholat aja yang kita lakukan, tapi hubungan kita sesama manusia yang lain rusak, itu juga dikatakan tidak beriman. Apa contohnya? Bahkan Nabi sampai bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Datanglah sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tak beriman itu wahai Rasulullah? Yang tak beriman itu adalah orang yang tak bisa memberi aman kepada tetangganya dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, tak bisa memberi aman. Dia sebentar tetangganya menanginya, itu tak boleh. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi tetangganya dia sakiti selalu, jangan. Jadi itu juga mencerminkan keimanan kepada Allah. Jadi iman itu mesti kita jaga hubungan kita dengan Allah, juga mesti kita jaga hubungan kita sesama manusia. Kalau kita jaga hubungan kita sesama manusia, manfaatnya juga akan balik kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau seandainya kalian berbuat baik kepada orang lain, perbuatan baik itu akan balik kepada diri kalian. Yakinlah. Maka nanti hajati akhi, ada orang datang ke rumah awak meminta sesuatu dan dia sangat butuh sekali, kita penuhi kebutuhan dia. Karena Allahu fi hajati, suatu saat pasti akan Allah sempurnakan juga keinginannya, hajatnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang, pasti akan Allah beri baik ke bawah, dan itu dengan cara Allah. Tapi kalau kita menyakiti tetangga kita tidur dalam keadaan konyang, tetangga tidur dalam keadaan lapar, maka disebutlah tidak beriman. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, yang orang pendusta agama itu bukanlah orang yang tidak berpuasa. Coba ya kan? Yang pendusta agama adalah yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Mereka yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil
miskin dan tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas malam hari ini hanya satu saja, yaitu keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan lain hari bermanfaat bagi orang lain juga mesti kita jalankan. Wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita bisa membahas atau ustaz-ustaz lain bisa membahas hal ini. Kalaulah kita punya dua hal ini Bapak Ibu, awalan beriman, kemudian bisa membagi manfaat kepada orang lain, maka paling tidak hal ini kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita tetap istiqomah dalam beriman. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.